Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama, Etika Nadia, yang kedua, saya sendiri Muhammad Rifki Abarananda, dan yang ketiga, Siti Marhamah. Kami kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah Pancasila yang terdiri dari satu, periode pengusulan Pancasila, yang kedua, periode perumusan Pancasila, dan yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Untuk teman-teman, silahkan perhatikan dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etisa Nadia dari kelompok 2 akan menerangkan materi mengenai sejarah Pancasila. Yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila. Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dari lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi awal kemerdekaan Indonesia. Dan adanya rasa nasionalisme sudah tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan rasa solidaritas antar bangsa dan juga kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia sendiri didirikan dengan tujuan agar bangsa Indonesia bersatu teguh menghadapi penjajah dan keterjajahan. Nah, gerakan nasional lainnya yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dipelopori oleh para pemuda Nusantara. Dan gerakan Sumpah Pemuda ini juga merupakan awal mula perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Awal perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI sendiri dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan anggota sebanyak 60 orang yang diantaranya terdiri dari ketua yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat dan juga ketua muda Rajen Panji Suroso dan juga Ichi Bagase yang merupakan orang Jepang dan 60 anggota yang tidak termasuk ketua dan juga ketua muda. BPUPKI sendiri dilantik oleh Lejen Kumakichi Harada yang merupakan Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta saat itu pada tanggal 28 Mei 1945. Sidang pertama BPUPKI sendiri diselenggarakan dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Nah, sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Muhyamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan juga Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulannya mengenai dasar negara. Nah, selanjutnya adalah periode perumusan Pancasila yang akan diterangkan oleh teman saya. Lanjut yang B, yaitu periode perumusan Pancasila. Pada akhir persidangan pertama BPUPKI, rumusan dasar negara Indonesia belum ada kata sepakat. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara di mana anggotanya terdiri dari 9 orang. Pada tanggal 22 Juni 1995 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Selanjutnya, panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukdimah Hukum Dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itu terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut ke berikutnya. Periode pengesahan Pancasila. Pancasila Dasar Negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat terpisahkan baik dalam proses perumusan maupun pengesahan. Sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 secara kronologi yaitu tanggal 7 September 1944 proses perumusan dan pengesahan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai sejak Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Terlihat dalam sidang BPUPKI yang dilatar belakangi oleh Jepang menderita kekalahan, tekanan, dan serangan dari pihak sekutu. Adanya tuntutan dan desakan dari para pemimpin bangsa kepada bala tentara Jepang agar segera memerdekakan Indonesia atau setidaknya diambil tindakan. Pada tanggal 7 September 1944, Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari yang direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI dilantik oleh Gun Seikan yang diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat. Tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, Sidang 1 BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 yaitu mempersiapkan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka. Mohyamin mengajukan usul yang berjudul Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan terdapat tokoh-tokoh lain yang turut dalam menyumbangkan ide seperti Supomo, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Hatta. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga dapat mengambil pelajaran dari apa yang kami sampaikan di sini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.